Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah Prodi Psikologi Islam. Saat ini kami sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL di salah satu instansi, yaitu Biro Layanan Psikologi Cempaka Bunda Lumajang, yang dipimpin oleh Ibu Endah Suprapti, S, PSI Psikolog. Dengan para mahasiswa PPL yang beranggotakan Alifna Sifana Miyazaki, Denisa Ulia Muflihah, Fitayatul Maufiroh, dan Siti Maryam. Dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Fuadatul Huroniyah, SAG MSI. Kami mengangkat tema jurnal dengan judul penerimaan orang tua terhadap anak autis di Biro Layanan Psikologi Cempaka Bunda. Anak autis merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang kompleks dalam kehidupan, yang mencakup gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi dan bahasa, serta perilaku, gangguan emosi dan persepsi sensorik, bahkan pada aspek motoriknya. Gejala autis muncul pada usia sebelum 3 tahun, adalah suatu bentuk ketidakmampuan dan gangguan perilaku yang membuat penyandang lebih suka menyendiri. Di samping itu, autis juga merupakan suatu gangguan perkembangan fungsi otak yang kompleks dan sangat bervariasi. Biasanya, gangguan ini meliputi cara berkomunikasi, berinteraksi, bersosial, ataupun berimajinasi. Autis sendiri sebenarnya sudah ada sebelum bayi dilahirkan, bahkan sebelum vaksinasi dilakukan. Seorang ahli embrio yaitu Patricia Rodier menyebutkan bahwa gejala autis disebabkan karena terjadinya kerusakan jaringan otak. Peneliti lain menyebutkan karena bagian otak untuk mengendalikan memori dan emosi menjadi lebih kecil dari anak normal lainnya. Menurut Asosela dalam Lubis MU, ada banyak tingkah laku yang tercakup dalam autis dan ada 4 gejala yang selalu muncul, yaitu isolasi sosial, kelemahan kognitif, kekurangan dalam bahasa, tingkah laku stereotip, yang mana tingkah laku ini dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Secara kuantitas dan kualitas, ciri-ciri yang ditunjukkan anak autis berbeda-beda. Ciri-ciri yang muncul pada anak autis yaitu gangguan pada komunikasi verbal dan nonverbal, gangguan pada bidang interaksi sosial, gangguan pada bidang perilaku dan bermain. Metode terapi yang diterapkan di Biro Layanan Psikologi Cempaka Bunda Lumajang adalah metode ABA, Applied Behavior Analysis. Metode ABA adalah suatu metode yang sangat terstruktur dan mudah diukur hasilnya. Karena metode ABA memiliki teknik, tahapan-tahapan yang jelas dalam penerapannya, juga memiliki cara tersendiri dalam menentukan hasil evaluasi. Dan juga karena tata laksana metode ABA yang tegas dan tanpa kekerasan. Orang tua berperan dalam menentukan hari depan anaknya. Penanganan autisme harus dilakukan terapi dini dengan melibatkan para ahli dan orang tua. Karenanya, faktor waktu adalah penentu bagi penyembuhan gangguan autis. Artinya semakin dini anak terdeteksi terkena penyakit autis, maka semakin mudah menanganinya. Karena keberhasilan terapi tergantung pada berat ringannya gejala yang ada, umur memulai terapi, intensitas terapi, dan dukungan orang tua. Adapun hal-hal yang dirasakan oleh orang tua klien, pada awalnya merasa stres, cemas, dan terganggu kesehatannya karena mereka merasa bersalah atas kelainan yang dialami oleh anaknya. Namun, orang tua mulai memahami dan menerima saran agar melakukan terapi untuk anaknya. Sedikit demi sedikit, perkembangan positif mulai berkembang ditunjukkan. Autis bukanlah suatu penyakit, melainkan sebuah gangguan pada sistem pusat otak anak yang menyebabkan berbagai gangguan dan keterlambatan di berbagai aspek tumbuh kembangnya, seperti sensorik, motorik, kognitif, komunikasi dan bahasa, interaksi, sosialisasi, serta kontrol emosi, perilaku, dan kemandirian.
Fungsi terapi terhadap anak autis adalah untuk membantu meningkatkan kemampuannya di 10 aspek tumbuh kembang di atas. Dengan adanya terapi yang konsisten, komitmen dan berkelanjutan program terapinya, sehingga anak-anak autis tersebut bisa seperti anak-anak tipikalnya, yang mana bisa bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi dan berperilaku yang baik dengan kontrol emosinya yang juga baik. Akan tetapi tidak seperti anak normal pada umumnya. Terima kasih atas waktunya teman. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengedukasi bagi kalian semua. Sekian dari kami, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's